Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nur Afifah, Sarjana Sains Master of Engineering, dosen tetap program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIDN 0016059104. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu meliputi model DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025. Mata kuliah Kimia Analisis 1 yang saya ampu membahas prinsip dasar dan metode analisis kimia digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan komposisi zat secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun materi yang saya ampu mencakup teknik-teknik analisis klasik maupun konvensional yang meliputi analisis gravimetri dan juga volumetri. Mata kuliah Kimia Analisis 1 dirancang untuk memberikan pemahaman teori sekaligus kemampuan praktis dalam melakukan berbagai prosedur analisis kimia yang penting dalam penelitian, pengembangan, maupun adaptasi industri. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep terkait analisis secara kualitatif, kuantitatif, dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang kimia analisis. Untuk mencapai CPL tersebut, maka CPMK yang dimiliki oleh Kimia Analisis 1 yaitu yang pertama, CPMK 1, mahasiswa memahami dasar analisis dan ilmu dasar kimia terkait. Kedua, mahasiswa dapat menerapkan prosedur analisis kualitatif dan kuantitatif secara akurat. Dua sub CPMK yang telah saya sebutkan tadi akan dicapai melalui bahan kajian yang mencakup konsep dasar analisis kimia, keseimbangan asam basa dan kelarutan, analisis kation dan anion, serta berbagai analisis seperti gravimetri, titrasi, asidi alkalimetri, titrasi redoks, titrasi argentometri, dan juga argentometri. Selama 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, metode pembelajaran yang saya terapkan meliputi yang pertama ceramah, diskusi interaktif, latihan soal untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam Kimia Analisis 1. Untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan yang saya laksanakan, maka bentuk evaluasi yang saya berikan antara lain kuis, UTS, partisipasi kelas, dan juga UAS. Demikian penjabaran umum mata kuliah Kimia Analisis 1 yang saya ampu. Selanjutnya, marilah kita mengikuti kelas Kimia Analisis 1 dengan model DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kembali lagi ke kelas saya ya, di kelas Kimia Analisis 1. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk kuliah pada siang hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelumnya presentasi dulu ya. Ya, silakan boleh di-scan barcode-nya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-13. Topik pertemuan kita pada siang hari ini di pertemuan ke-13 adalah titrasi redoks, di mana sub CPMK dari pertemuan hari ini memenuhi sub CPMK ke-7, yaitu mahasiswa memahami konsep titrasi redoks dan teknik analisis senyawa dengan metode titrasi redoks. Nah, di akhir perkuliahan ini ada beberapa indikator keberhasilan dari pembelajaran kita di siang hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami prinsip analisis senyawa dengan titrasi redoks, di mana jenisnya ada 3 ya, ada permanganometri, ada iodometri, dan ada iodimetri. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengolahan data terhadap sebuah hasil analisis permanganometri, iodometri, dan iodimetri. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang titrasi permanganometri, kemudian untuk titrasi iodo dan iodimetri kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-14. Oke, kita ingat-ingat lagi ya kan, di kimia dasar ya, kalau nggak salah ya, tentang konsep dari sebuah titrasi redoks. Jadi untuk titrasi redoks ini itu berdasarkan kepada prinsip dari reaksi redoks, di mana reaksi redoks ini di dalamnya terdapat ada 2 jenis reaksi ya, ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, itu kan ada ini ya, ada banyak pengertian ya reaksi oksidasi dan reduksi. Kalau oksidasi adalah reaksi kehilangan elektron, kalau itu berkenaan dengan serah terima elektron. Kalau reduksi mendapatkan elektron. Ingatnya gimana? Gampang.
Kalau oksidasi ada nggak huruf E-nya? Nggak ada, maka dia pasti kehilangan elektron, ya kan? Kalau dia reduksi ada nggak huruf E dalam kata reduksi? Ada, berarti ngingetnya, oh kalau reduksi itu berarti reaksi mendapatkan elektron atau menangkap elektron. Oke, selanjutnya kalau dia adalah spesies yang disebut sebagai oksidator, itu adalah molekul yang menerima elektron dari molekul yang lain, ya kan? Berarti dia mengalami apa tuh? Kalau aktor itu ngapain sih? Aktor itu kan berperan ya. Kalau dia oksidator berarti dia berperan sebagai oksidator. Ya dia berarti memerankan sebuah reaksi apa? Oksidasi. Menyebabkan yang lain mengalami reaksi oksidasi, dia mengalami reaksi reduksi. Gitu kan? Kalau reduktor berarti dia memainkan peranan sebagai dia memerankan peranan sebagai pelaku reduksi. Kalau dia menyebabkan yang lain reduksi, maka dia mengalami reaksi oksidasi gitu deh. Jadi dalam satu rangkaian reaksi itu tuh harus ada yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jadi kayak serah terima, kayak akad gitu loh ya. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Gitu. Itu namanya reaksi serah terima elektron gitu ya. Nah, contohnya nih. Ini tahu nggak kenapa kok H2C2O4 dia merupakan reduktor? Itu reaksinya apa tuh? Tolong dibacakan ya. H2C2O4 plus 2H2O menjadi 2CO2 plus 2H2O plus 2 elektron. Kenapa ya kok si H2C2O4 disebut sebagai reduktor? Kita lihat pada perubahan bilangan oksidasinya gitu ya. Oke, kita lihat. O bilangan oksidasinya min 2 karena O-nya ada 4 menjadi min 8. H plus 1 karena ada 2 menjadi plus 2. Maka total bilok C harus plus 6 supaya apa? Supaya total bilok dalam H2C2O4 sama dengan 0. Oke, berarti biloknya C berapa nih? 3. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang mirip dengan H2C2O4 siapa? H2O. Enggak, gitu ya. Oh, CO2 karena sama-sama ada huruf C-nya. Oke, sekarang min 2, min 4, yang ini berarti plus 4. C ini ya biloknya adalah plus 3, berubah menjadi plus 4. Naik atau turun? Naik. Naiknya dari plus 3 menjadi plus 4. Ya kan? Oke, adik-adik ingat nggak istilah reduksi? Reduksi itu berkurang atau bertambah? Reduksi berkurang atau bertambah? Oh, sebuah harga mengalami reduksi berarti berkurang atau bertambah? Reduksi. Oh, sepatu itu direduksi harganya, berarti harganya berkurang atau bertambah? Kalau direduksi sama kayak diskon nggak? Sama, berarti berkurang atau bertambah? Berkurang, ya kan? Kalau reduksi berkurang apanya? Biloksnya. Kalau ini naik apa turun? Naik. Kalau naik berarti dia reaksinya oksidasi. Ya, kalau dia mengalami reaksi oksidasi, maka dia menyebabkan orang lain mengalami reaksi reduksi. Maka dia disebut sebagai reduktor. Oke, nah adik-adik, dalam reaksi redoks itu pasti ada yang mengalami reaksi reduksi dan ada yang mengalami reaksi oksidasi. Tadi Kak ada yang memberi dan ada yang menerima. Oke, next. Kalau ini sudah bisa ya. Nah, sekarang ini. Satu soal sebelum kita next ke materi titrasi permanganometri. Coba adik-adik saya kasih waktu 5 menit untuk menyetarakan reaksi ini. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang terjadi dalam titrasi permanganometri, di mana permanganat dalam suasana asam H+ bereaksi dengan asam oksalat menghasilkan Mn2+ dan produk samping berupa CO2 serta H2O. Oke, coba adik-adik. Boleh silakan berdiskusi dengan temannya ya. Siapa nanti yang bisa mengerjakan di depan?
untuk nilai keaktifan di kelas. Silakan. Oke, ada yang sudah selesai? Silakan. Oh, oke, yuk. Oke. Oh, spidolnya mau 2 atau 1? Ya, silakan. Teman-teman yang lain saya belum memperhatikan. Oke, kalau muatan di kirinya min 2, di kanan kan 4, berarti kan belum seimbang ya. Kita harus menambahkan sesuatu H plus yang ditambah berapa H plus supaya sama-sama jadi angka berapa? Min 2 sama 4 biar sama, paling kecil di angka berapa? Di angka 6. Supaya berapa? Min 2 ditambah 6 biar jadi plus 4. Oke, bener ya? Oke, kita beri oplos dulu buat Mbak Olga. Oke, kita masuk ke titrasi permanganometri. Jadi titrasi permanganometri ini memiliki prinsip di mana dalam titrasi permanganometri terjadi reaksi oksidasi dan reduksi pada suasana asam. Di garis bawah, pada suasana asam yang melibatkan elektron pada jumlah tertentu dengan menggunakan KMNO4 sebagai titran dan autoindikator. Oke, seperti model volumetri yang lainnya, saya mau tanya dong teman-teman, masih ingat nggak apa sih pengertian titran? Titran atau pentiter, apa itu? Larutan yang larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Betul, berarti lawannya pentiter adalah sampel. Oke, kalau misalkan kita taruh dalam buret, maka pentiter ditaruh di mana? Pentiter diletakkan pada buret, sedangkan larutan sampel ditempatkan di dalam Erlen layer. Oke, kita balik ke sini ya. Oke, kenapa sih kita pakai permanganat kok nggak pakai yang lain ya, gitu kan ya? Karena di sini kalau kita lihat ya, ternyata permanganat ini memiliki yang namanya E-reduksi yang tinggi. Ya kalau kita lihat ya bisa mencapai 1,679 paling gede. Gitu kan. Nah, kalau misalkan E-reduksinya tinggi apa tuh dampaknya? Dampaknya adalah dia bisa berperan sebagai oksidator kuat. Gitu. Kalau misalkan rendah ya berarti nggak banyak sampel dong yang bisa dia oksidasi, gitu kan ya. Oke, selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis ya MnO4 ini sangat tergantung pada apa? Sangat tergantung pada yang namanya pH. Ya kan? Dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari nilai ini, ya kan? Setiap kali perubahan jumlah H plus atau OH min, maka akan terjadi perubahan E-reduksinya. Yang diinginkan yang E-reduksinya tinggi apa rendah? Tinggi dong, gitu kan? Kata tadi pengennya biar semuanya bisa gitu ya, teroksidasi kan, berarti harus yang tinggi. Nah, berarti kalau kayak gitu teman-teman, kita lihat ya. MnO4 dalam suasana asam, ya di sini ditunjukkan dengan H+, dan juga dalam suasana basa lebih keren yang mana? Pada suasana asam atau basa? Suasana asam, ya. Maka titrasi permanganometri ini akan lebih baik dilaksanakan dalam suasana asam. Oke, kita selanjutnya akan mempelajari. Oke, kemudian ini ya tadi KMNO4 sebagai oksidator, syaratnya ada di pH asam, dan kemudian ada istilah autoindikator. Ada yang masih ingat apa itu autoindikator? Autoindikator itu apa? Oke, benar Mbak Vivi. Jadi autoindikator itu adalah sebuah pentiter yang selain dia juga sebagai pentiter, dia juga berperan sebagai indikator. Jadi tanpa indikator dia bisa berubah warna. Kan kalau di titrasi asam basa dia harus pakai PT, pakai metilen orange gitu ya. Kalau di permanganometri dia nggak usah gitu kan. Misalkan contohnya ini sampelnya bening ya. Bening ditambahkan KMNO4 sampai mencapai titik ekuivalen gitu kan. Kemudian dia berubah warna menjadi pink. Ya, titik ekuivalen itu apa? Masih ingat? Titik gimana? Mol pentiter sama dengan mol sampel ditandai dengan perubahan warna. Itu namanya titik ekuivalen. Oke, berarti sekarang ya karena ada asam, gimana nih kalau asam? Oh, ternyata kalau asam
MnO4. Dia berubahnya bukan MnO2 tapi menjadi Mn2 plus yang warnanya pink muda tadi. Ya, nah ini kan eratnya gede nih 1,51 berarti diinginkan. Nah, sekarang tinggal kita mau pakai H2SO4 atau mau pakai HCl, ya kan ya? Kalau kita lihat nih teman-teman, ada yang milih yang mana? H2SO4 atau milih yang menggunakan HCl? Kenapa? Karena dalam HCl menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya Cl2, gas klor. Selain gas klor itu tidak disarankan untuk ada di lingkungan, dia juga mengganggu pada analisis garam-garam besi. Jadi dia jadi kayak warnanya tuh tidak terlalu terlihat perubahan titik air titrasinya, gitu ya. Nah, untuk mencegah itu gitu kan ya, gimana kalau di lab saya tuh nggak ada H2SO4 Bu, misalkan gitu ya. Waktu praktikum nggak ada H2SO4, adanya HCl gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah praktikumnya jadi nggak jadi? Nggak ya, pasti harus jadi bagaimanapun caranya ya, show must go on gitu ya. Oke, berarti apa nih? Yang pertama, asamnya dibuat yang berlebih gitu. Yang misalkan pakai H2SO4 misalkan cuma 10 tetes ya kita tambahkan 15 tetes misalkan gitu kan. Kemudian larutan dibuat sangat encer, kemudian dilakukan pada temperatur rendah. Terus reaksi diperlambat dengan pengocokan. Oke. Next. Nah, masuk nih agak mumet ya di sini ya. Udah mulai ngitung-ngitung, biasanya teman-teman tekin agak-agak ini ya mumet ya gitu kan. Tapi enggak, ini gampang. Kita lihat dalam reaksinya ya. Nah, ini kan warnanya berubah nih ya. Dari ungu menjadi pink pucat ya, warnanya seperti ini. Gitu kan, ini titrasi pertama, duplo dan triplonya. 3 kali titrasi kita kalau melakukan kan ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dalam reaksi ini ternyata dalam perubahan 1 mol MnO4 dia membutuhkan berapa elektron? 5. Maka ada kesimpulan setiap 1 mol KMnO4 melibatkan 5 greg elektron. Kok tahu ya 5 greg ya? Dari mana ya? Gitu kan ya. Kita lihat nih. Itu ya, misalkan Mn bilangan oksidasinya berapa? Plus 7 jadi 2. Berarti ada berapa elektron yang hilang? 5. Ada 5. Maka 5 elektron itu disebut 5 greg. Ya, nah tadi sebelumnya kan saya sampaikan nih bahwa yang namanya permanganometri itu adalah larutan baku sekunder. Nah, kita ingat-ingat dulu. Masih ingat gak tadi beberapa detik yang lalu saya sampaikan larutan baku sekunder. Apa tuh larutan baku sekunder? Oke, karena apa? Kenapa kok dia disebut sekunder sih bukan primer gitu? Kenapa? Oke, ada lagi jawaban yang lain? Kenapa sih sesuatu jadi sekunder, kok jadi primer, kok nggak primer? Biasanya apa? Kenapa? Iya, kenapa tuh? Karena tadi dia apa sifatnya? Labil. Dia gampang berubah gitu ya. Oke, nah jadi kita butuh pembakuan. Nah, pembakuannya menggunakan apa? Menggunakan yang namanya garam oksalat atau Na2C2O4. Di mana dalam titik akhir titrasi perubahan warna berubah dari bening menjadi ungu. Kayak gini ya, ditetesin satu-satu gitu kan. Jadi kalau teman-teman semester 1 tuh netesnya gini nih, 1 berhenti, kocok gitu kan. Nanti kalau semester atas sudah dilepas itu guretnya ya. Oke, berarti satu-satu sampai dia berubah jadi pink. Tapi ingat ya, pinknya bukan pink Fanta, tapi pinknya pink muda. Oke. Sekarang perhitungannya ya. Sebenarnya sama nggak sih Dek perhitungan antara titrasi yang satu dengan titrasi yang lain, sama nggak? Sama, rumusnya apa? N1V1 sama dengan N2 kali V2. N1V1 boleh punya pentiter, N2V2 boleh punya sampel atau
Ya ini kan saya mau ngomong apa ya, sampel gitu ya. Oke, nah sekarang ada soal. Oke, kan sudah ada kuliah kemarin ya, titrasi volumetrik untuk asidi alkalimetrik nih. Ada soal nih nomor 2. Jadi soal ini adalah pembakuan KMNO4 gitu kan ya, menggunakan pentiternya 10 mili larutan asam oksalat. Bukan ya, ini sampel ya berarti ya. Ini sampel gitu kan ya. Asam oksalatnya konsentrasi 0,1 digunakan sebagai titran. Berarti pentiter kok sampel ya. Pentiter kemudian di sini ditanyakan adalah saat mencapai titik akhir titrasi ini volume KMNO4 yang diperlukan adalah 25,20. Nah, ada 2 pertanyaan. Hitunglah normalitas larutan KMNO4 berdasarkan data titrasi. Normalitas simbolnya apa? N besar atau N kecil? N besar. Karena kalau N kecil namanya mol. Kok ragu-ragu? Mol ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah molaritas M ya. M besar jika diketahui N faktornya sama dengan 5. Tadi N faktor diperoleh dari berapa jumlah elektron yang hilang dalam reaksi ini. Kan dari berubah plus 7 jadi plus 5. Oke, silahkan, boleh dikerjakan nih. Boleh sambil bertanya atau berdiskusi dengan temannya, atau berdiskusi dengan saya juga boleh. Monggo silahkan. Oke, silahkan. Dihapus dulu ya papan tulisnya. Oke, sudah? Nah, yuk kita koreksi bersama. Apakah hasilnya sudah benar? Jadi pakai rumusnya sama ya, karena dia sebenarnya titrasi juga, hanya pembakuan. Berarti rumusnya adalah V1N1 sama dengan V2N2. Nah, ini berarti yang apa nih? Ini berarti pentiter ya? Ya kan, pentiter atau si oksalat tadi, sedangkan ini adalah sampel atau yang dia merupakan KMNO4 ya. Tapi kalau misalkan kita contohnya dia adalah sampel dengan KMNO4 ya, berarti pentiternya KMNO4 ya. Kemudian sampelnya apa? Sampel itu mungkin berarti besi sampelnya tadi ya, yang di soal nomor soal tugas tadi kan. Oke, 10 mili ya. Oke. Jadi kalau mengerjakan soal gitu kan, yang akan lebih baik lagi kalau menggunakan satuan, karena dalam engineering itu 10 saja dengan 10 cm dengan 10 meter itu beda. Kalau dalam ini oke lah, karena dia bisa coret satuan, bisa kita masukkan. Tapi kalau yang menghitung misalkan molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume mili, ini kan ada pengaruh satuan, jadi harus diperhatikan dia itu satuannya apa gitu ya. Oke, ini normalitas 20 ml, yang ini berarti normalitas juga ya. Oke, 10 kali 0,1 dibagi 20, betul 0,039? Tuh, terus kemudian ini baru dapat normalitasnya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengkonversi dari normalitas menjadi ke molaritas. Berarti normalitas dibagi dengan Gregg-nya berapa gitu ya. Gregg-nya kan 5, berarti molaritasnya dari KMNO4 adalah 0,079 ya. Nah, kapan sebaiknya pembakuan dilakukan? Pembakuan itu boleh dilakukan setelah kita membuat pentiter gitu kan ya. Dibuat terus kita cek apakah bener nggak sih, jangan-jangan kita bikinnya 0,1 jadinya cuma 0,079 nih. Ya kan, karena kan harus akurat ya. Jadi kita harus ada namanya pembakuan. Satu, setelah kita buat sebelum digunakan untuk menganalisis. Terus yang kedua kapan? Ketika sudah disimpan mungkin beberapa hari. Misalkan kamu bikinnya sekarang buat praktikum ya, praktikum kimia analisis tuh, analisis berapa berarti? Analisis 1 ya. Nah, kemudian kalian akan gunakan 2 hari berikutnya, berarti sebaiknya dilakukan pembakuan ulang dengan oksalat. Kalau tidak ada oksalat boleh dengan asam oksalat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita main ke sini? Oke.
Jadi nanti modelnya kita kuisnya kayak main games. Kalau bener naik 1 kayak kita main ular tangga. Kalau salah mundur 1. Berarti nggak sampai gitu ya. Nggak sampai nggak lulus nih ya kan. Apakah di ujung sana ada nilai A untuk kimia analisis ya kan ya. Oke, sekarang boleh bawa handphone semua. Kayaknya mah bawa ya, nggak ada ya handphonenya ketinggalan ya. Oke, teman-teman boleh mengakses barcode ini. Oke, pastikan namamu sudah ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya bisa memantau siapa yang paling di depan. Oke, saya start. Oke, silahkan menjawab pertanyaannya. Oke, kita akhiri. Ya, dibuka siapa yang nyampe? Ya, di kuis ini ada berapa yang sama itu berarti? Ada 4 ya. Yang pertama ada, siapa sih? Oh ya, yang kuning. Yang kuning mana? Yang kuning Hajida ya? Hajida. Terus siapa lagi? Pulan, Kori, Vivi, sama satu lagi Sasa. Oke, give plus. Yes. Berarti itu dapat nilai tes plus 5 ya? Ya, Oke, ya semakin banyak kalian aktif, semakin banyak poin yang didapatkan dari kita. Oke, nggak apa-apa. Masih bisa ikut kuis berikutnya. Ada request besok mau kuis apa? Di iodometri dan iodimetri? Game apa? Kita coba game-game yang lain ya. Karena banyak sekarang model-model pembelajaran interaktif seperti ini yang teman-teman juga mungkin bisa aplikasikan gitu ya. Nggak cuma dalam kuliah, mungkin nanti di organisasi ketika ada kegiatan bersama mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebelum saya tutup kuliah kita pada sore hari ini, kira-kira ada yang mau menyampaikan resume dari kuliah kita pada sore hari ini? Ayo juaranya nih ya, juaranya ya nggak sih? Juaranya harus bisa meresum ya. Juaranya meresum, oke. Bagaimana? Ada yang mau meresum? Oke, ada? Dimana kalau redoks itu reaksi redoks itu reaksi yang kalian tidak terbagi, tapi dia itu memindahkan dari reaktan satu ke reaktan yang lain. Terus dalam prinsipnya reaksi permanganometri, maka permanganat berperan sebagai oksidator. pH-nya yang bagus pH apa? Dia bagusnya di pH yang asam. pH asam. Oke, mungkin itu ya apa yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Jangan lupa tugasnya, gitu kan ya. Dan besok kita lanjutkan di pekan depan pada hari Jumat pukul 13.00 untuk kuliah di iodometri dan iodimetri pada pertemuan ke-14. Oke. Demikian kelas kita pada sore hari ini. Selamat berakhir pekan. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan, gitu kan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kelas atau bertemu dengan saya di ruangan dosen di bawah, gitu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.